Apa hukumnya sholat di belakang imam yang berbeda mazhab? Misalnya imam meyakini bersentuhan kulit dengan wanita tak batal, sedangkan kita meyakini bersentuh kulit batal. Ya tak apa-apa. Batal lah Pak Ustaz. Imam kita itu tadi kan sudah megang bininya di rumah, berarti dia batal. Bagaimana kita berimam dengan dia? Kalau begitu memahaminya, maka semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang bermazhab Syafi'i tak boleh ikut Syekh Sudes. Karena Syekh Abdurrahman Sudes itu mazhabnya Hambali. Menurut mazhab Hambali, bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tak bersyahwat. Bersyahwat baru batal. Maka dalam berbeda pendapat ini, maka dia boleh mengikut imam itu. Karena kalau tidak begitu, semua mesti mengulang balik solat yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena mereka di sana bermazhab Hambali. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Itu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya, Ketua Mufti Saudi Arabia, saya bermazhab Hambali. Kalau ada orang mengatakan kami tak bermazhab, Saudi Arabia bermazhab Hambali. Makanya di Masjidil Haram subuh tak ada kunut, karena Makkah bermazhab Hambali sejak 1924. Kok sejak 1924? Raja yang baru datang kemarin, Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itulah raja pertama Saudi Arabia 1924. Sebelum 1924 itu Makkah Madinah dipimpin bukan oleh King Saud, tapi dipimpin oleh Syarif Hussein. Yang terakhir namanya Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, imam mazhab Syafi'i di Makkah, meninggal 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, orang awak bana, orang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, alim, diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i. Makanya yang balik dari Makkah dulu mazhabnya Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid wong Jawa dari Jombang, jenenge sapa? Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jombang mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Medan, Melayu Delhi, namanya Hasan Maksum. Pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya itulah yang mendirikan Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dipanggil orang Inyak Canduang, mendirikan ormas namanya Perti. Makanya Perti NU dengan Al-Wasliyah mazhabnya sama, podo, sami mawon. Lah, jaleh mana?